Sementara itu pemirsa, Pilpres Amerika Serikat akan digelar pada Selasa mendatang di Washington DC dan pagar telah dipasang mengelilingi Gedung Putih serta Gedung Kongres. Sementara kedua kandidat Harris dan Trump terus menggunakan sisa hari sebelum pemilu untuk berkampanye di negara-negara bagian tertentu. Untuk laporan selengkapnya, jelang pemilu Amerika Serikat kami bergabung dengan Valdia Baraputri di depan Gedung Putih. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Bagaimana situasi di sana dan kapan hasil pemilu Amerika Serikat dapat diketahui? Ya, selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan juga pemirsa. Seperti yang dapat Anda lihat, saya sekarang berada di depan Gedung Putih. Namun di belakang saya, Gedung Putih hampir tidak nampak karena adanya pagar-pagar yang cukup tinggi yang telah didirikan di sekeliling kawasan Gedung Putih sejak bulan lalu. Menurut Dinas atau Departemen Pertamanan Nasional, pagar-pagar yang didirikan jelang pemilu ini sebenarnya didirikan untuk inaugurasi presiden di 2025. Pagar-pagar ini didirikan untuk memberikan keleluasaan pada pekerja konstruksi yang akan mengerjakan berbagai logistik terkait inaugurasi Presiden AS 2025 tersebut, seperti panggung, kemudian tribun, dan lain-lain. Namun, pagar-pagar ini seperti yang tadi saya sampaikan sudah didirikan sejak bulan lalu dan rencananya akan tetap didirikan hingga Februari 2025 setelah inaugurasi Presiden Amerika Serikat yang dijadwalkan pada tanggal 20 Januari 2025. Dan pagar-pagar tinggi ini tidak hanya didirikan di sekitar kawasan Gedung Putih saja, tetapi yang bisa Anda lihat juga di sekitar kawasan Gedung Kongres AS atau Gedung Capitol. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pagar-pagar ini akan tetap berdiri hingga Februari 2025. Hal ini mengingatkan pada kejadian pada Januari 2021 saat itu, di mana pendukung Trump ini menyerbu gedung Capitol saat Kongres AS akan menyertifikasi pemilu 2020 yang kala itu dimenangkan oleh pasangan Joe Biden serta Kamala Harris. Sehingga meski Departemen Pertamanan Nasional ini mengatakan bahwa hal ini didirikan untuk inaugurasi, namun tidak bisa dipungkiri juga atau ini membuat warga DC khususnya ini berpikir bahwa ini juga didirikan untuk alasan keamanan begitu. Nah, seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa pemilu tinggal beberapa hari lagi. Namun kampanye tidak berhenti dan kedua kandidat tetap memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk berkampanye di negara-negara bagian penentu. Ini seperti yang Anda lihat di layar kaca. Ini mantan Presiden Trump ini berkampanye di negara bagian kompetitif yakni Wisconsin dengan memakai rompi dan juga berpose di sebuah truk sampah begitu. Hal ini dilakukan Trump untuk mengomentari pernyataan Biden yang mengatakan bahwa pendukung Trump lah yang sampah. Nah, saling ejek-mengejek mengenai sampah ini dimulai ketika kampanye Akbar Trump, di mana seorang pembicara mengatakan bahwa Puerto Rico yang merupakan teritori Amerika Serikat adalah sebuah pulau yang mengambang, pulau sampah yang mengambang di lautan. Nah, hal ini dianggap menghina atau merendahkan dan dianggap tidak bisa meyakinkan para pemilih Latin Amerika Serikat, sehingga Biden mengomentari bahwa pendukung Trump lah yang sampah begitu. Nah, Gedung Putih telah memberikan pernyataan atau klarifikasi bahwa yang dimaksud Biden adalah orang atau pendukung Trump yang menghina Puerto Rico. Nah, sementara itu Kamala Harris juga terus berkampanye juga di negara-negara bagian kompetitif dan seperti yang Anda lihat sebelumnya bahwa di salah satu kampanye Kamala di negara bagian Nevada, ia didukung oleh Jennifer Lopez. Nah, Jennifer Lopez ini kedua orang tuanya berasal dari Puerto Rico dan Jennifer Lopez merasa tidak terima dengan perkataan yang merendahkan Puerto Rico pada acara kampanye Akbar Trump. Jadi bisa dibayangkan bahwa meski pemilu tinggal beberapa hari lagi, namun intensitas saling menyerang kedua kubu antara kubu Harris dan
Trump ini tidak menurun begitu intensitasnya, justru malah semakin meningkat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau pemilu Amerika Serikat ini yang diadakan secara serentak pada 5 November, kapan hasil pemilu tersebut bisa diketahui? Nah, para pakar ini menilai bahwa ada kemungkinan bahwa hasil pemilu bisa diketahui beberapa hari setelah TPS-TPS tutup dan tidak pada malam hari, pada malam 5 November. Mengapa? Jika berkaca pada 2020, hasil pemilu itu baru bisa diketahui sekitar 4 hari setelah pemilu. Ini dikarenakan volume surat suara yang dikirimkan lewat pos ini sangat melonjak di kala pandemi. Saat itu di satu negara bagian saja, yakni negara bagian Pennsylvania, surat suara yang harus dihitung yang dikirim lewat pos itu jumlahnya 2,6 juta surat suara. Dan ada peraturan di negara-negara bagian tertentu termasuk Pennsylvania bahwa surat suara yang dikirim lewat pos itu baru bisa dibuka atau baru boleh dibuka setelah TPS tutup, sehingga bisa dibayangkan waktu yang dibutuhkan untuk menghitung surat suara satu persatu yang jumlahnya jutaan. Nah, tapi pakar juga menilai mungkin hasil pemilu di 2024 kali ini tidak akan selama itu masa tunggunya begitu untuk diketahui hasilnya, karena penyelenggara pemilu ini telah belajar dari pengalaman pemilu 2020, kemudian volume surat suara yang dikirimkan lewat pos juga sudah cukup menurun, serta juga ada dukungan mesin-mesin surat suara yang canggih untuk membantu mentabulasi surat suara atau hasil pemilu dengan cepat dan akurat. Begitu rekan-rekan. Jadi seperti itu update terkini mengenai pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Hal ini membuat banyak warga Amerika ini cukup gelisah begitu ya, dan juga stres. Tetapi hal-hal yang membuat stres di hidup ini tidak hanya pemilu saja. Ada banyak faktor lainnya, dan kadangkala karena stres kita menemukan diri kita ini terus men-scroll HP begitu, yang disebut dengan doom scrolling. Pasti Anda juga pernah mengalaminya begitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Simak laporan dari jurnalis VOA Nova Purwadi berikut ini. Menatap ponsel tak henti-hentinya, membaca satu persatu berita menyedihkan atau membuat cemas. Kebiasaan ini sejak pandemi COVID dikenal sebagai doom scrolling, menatap layar sambil terus berperasaan negatif. Doom scrolling is this idea that we oftentimes will, keep scrolling, literally, social media sites, news sites for negative, that are negative on topics like, politics or medical situations, etc. And it's almost like we have this compulsive, we can't stop, right? Pengamat mencermati kegiatan seperti ini secara neurologis tak banyak berbeda dari aktivitas lain yang bisa menimbulkan ketagihan. We actually know now that what's happening is that dopamine, right? They used to think like, oh, dopamine makes us feel good, and every time we scroll or new information comes up, we get a hit of dopamine. We actually know that it's not pleasurable, right? Oftentimes we want to stop. We just can't. Solusinya, batasi waktu membaca media sosial dengan memanfaatkan aplikasi atau notifikasi dari ponsel. Ahli kesehatan mental menyarankan alihkan energi ke kegiatan lebih konstruktif. What are the things that make you feel like yourself? In therapy, we would call this grounding exercises or grounding activities. So things that are not related to the news or the media, but make you feel more complete. If that's spending time out in nature, if that's engaging in creative or expressive things, if that's drawing, if that's cooking. Bagi warga Virginia ini, pelarian positifnya adalah menjadi relawan untuk membersihkan alam sekitar. Scrolling ini cepat-cepat berhenti dan pikirkan mungkin mengenai hobi dan kegiatan-kegiatan lain yang membuat Anda merasa lebih utuh, seperti kata pakar barusan. Rekan-rekan dan pemirsa, kembali ke studio di Jakarta.
Ya baik, terima kasih Valdia Baraputi melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Kita udah tidak sabar bagaimana dinamika jelang Pilpres Amerika Serikat ternyata semakin tegang yang sesaat lagi, beberapa hari lagi ternyata pekan depan akan segera dilaksanakan. Terima kasih Valdia Baraputi melaporkan langsung dari Washington DC. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.